Ya, pada pagi hari ini kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Allah. Ada nggak yang nggak punya media sosial? Oke, ya saya pikir bahwa ketika kita bicara tentang media sosial ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana pengaruh media sosial terhadap spiritualitas atau terhadap keberimanan? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya membawa kita untuk merenungkan satu bagian firman Allah. Kita buka dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini satu bagian yang sangat menarik bagaimana Paulus membahas kehidupan manusia pada akhir zaman atau di zaman-zaman akhir. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat, karena ini cukup panjang tidak apa-apa, sampai ayat ke-17 memang tidak kita bahas semua. Tetapi untuk membaca kita akan baca semua bagian ini supaya kita memahami bagian ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bicara tentang media sosial, ya, bahwa media sosial menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan di zaman sekarang. Kenapa? Karena bagaimanapun bahwa hidup kita tidak bisa tidak, pasti akan dipengaruhi oleh yang namanya media sosial. Di Indonesia, media sosial sendiri sudah punya hari untuk diperingati, bukan hanya hari ulang tahun negara atau ulang tahun atau hari buruh atau hari yang lain, tetapi juga media sosial pun menjadi suatu perhatian penting di dalam kehidupan bangsa dan negara. Seorang pengusaha bernama Andi Irwan, beliaulah yang mencetuskan tentang hari media sosial. Itu bertepatan dengan bagaimana ketika beliau melihat suatu perkembangan yang begitu luar biasa di perusahaannya, ini tidak lepas dari peran media sosial yang memainkan perannya untuk kehidupan perekonomian secara khusus dalam dunia usaha. Karena itu 10 Juni di tahun 2015, hari pertama di mana Indonesia menyebut memperingati hari media sosial. Ketika bicara tentang media sosial, maka kita tentu tahu ya, banyak yang bisa kita pelajari bahwa media sosial itu bicara tentang apa? Bicara tentang platform digital. Platform digital yang memungkinkan saya dan saudara, memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk apa? Untuk berinteraksi, untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tulisan, berbagi teks, berbagi gambar yang kita ambil, berbagi video yang kita rekam, kemudian kita masukkan atau kita camplungkan di dalam media sosial, maka orang lain bisa mengikutinya, orang lain bisa mengetahui seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, atau apa yang bisa mereka lihat dari orang-orang atau dari lingkungan di sekitar kita. Lingkup media sosial itu tentu banyak sekali. Ya, ini tidak semua dicantumkan di dalam bagian ini. Seperti tadi salah satunya misalnya WhatsApp. WhatsApp adalah media sosial yang paling banyak digunakan, mendapatkan posisi yang teratas dibanding dengan media sosial yang lainnya. Dan Indonesia, negara pengguna tertinggi di nomor 4. Nomor 1 India, nomor 2 Amerika atau China. Ya, nomor 4 baru Indonesia. Indonesia, pengguna media sosial yang terbanyak, salah satunya. Walaupun ya tidak semua negara menggunakan platform media sosial yang ada. Beberapa negara tertentu mereka tidak, mereka sengaja memblokir bahwa media sosial ini tidak bisa dipergunakan di tempat mereka. Nah, ketika jangkauan media sosial, maka jangkauannya juga sangat luas. Jangkauannya begitu luas, bukan hanya lokal tapi juga internasional. Ya, sangat luas. Dari orang yang kita kenal, dari keluarga, sahabat, dan bahkan sampai orang-orang yang tidak kita kenal pun kita bisa jangkau melalui media sosial. Saudara kenal semua nggak dengan followers di Facebook saudara? Nggak kenal semua kan? Sama, saya juga begitu. Kenal semua nggak dengan followers di Instagram saudara? Nggak semua kan? Nggak semua kenal. Paling orang-orang tertentu yang kita kenal. Gitu ya. Udah, orang mau berteman kita invite. Orang mau berteman ya kita invite aja. Kita masukin aja. Barangkali mereka mau mengikuti kita, karena itu nanti bagaimana peran dan pengaruh media sosial di dalam kehidupan keberimanan kita. Nah, di dalam konteks kehidupan
kita sebagai umat Allah atau sebagai orang percaya, maka sebetulnya media sosial telah menjadi bagian yang integral dengan seluruh kehidupan sehari-hari kita. Kita mau belanja bisa menggunakan media sosial. Tidak perlu lagi capek-capek datang ke toko, datang ke supermarket. Atau tidak perlu lagi kadangkala datang ke tempat kafe, makan minuman. Kita bisa pesan. Jadi dengan kata lain bahwa pengaruh media sosial itu menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, baik dalam hal komunikasi, dalam hal informasi, dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, termasuk dalam dunia pelayanan sekalipun. Ini sangat terasa ketika COVID datang melanda dunia dan bahkan Indonesia. Semua hidup di zaman COVID ya, sudah ada ya COVID ya. Jadi zaman COVID sangat terasa bagaimana media sosial ini betul-betul dipergunakan berperan penting di dalam dunia pelayanan. Kita khotbah tanpa ada jemaat yang duduk. Kita ngajar sekolah minggu tanpa ada anak sekolah minggu yang datang. Sekolah minggunya dari rumah. Nggak tahu sedang apa mereka. Jangan-jangan sedang makan juga. Sama ibadah juga begitu. Kita syuting tanpa ada jemaat yang duduk. Saya sangat khotbah tanpa jemaat. Karena tidak ada respon, tidak ada interaksi, tidak ada feedbacknya. Sehingga apa? Betul-betul kaku, tetapi dipaksa untuk apa? Untuk tetap pelayanan. Dipaksa untuk apa? Untuk tetap melayani. Dipaksa tetap untuk apa? Untuk tetap khotbah. Termasuk pelayanan perjamuan kudus. Nanti jemaat ikutnya dari rumah. Jadi media sosial punya pengaruh yang begitu luar biasa, bukan hanya kehidupan orang tua, tapi juga kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu maka ketika bicara tentang komunikasi, bicara tentang media atau komunitas, dulu orang mau berkomunitas, mau berkomunikasi, ketemu satu dengan yang lain. Kita janji di salah satu tempat, ayo kita ketemu, kita koordinasi. Belum ada handphone, belum ada alat komunikasi yang lain. Nggak bisa. Kita komunikasi tapi tidak ketemu satu dengan yang lain. Nggak ada, nggak bisa. Tetap pasti ketemu. Maka komunitas begitu kuat. Kesatuan begitu kuat. Tetapi jangan lupa bahwa ketika alat komunikasi mulai ditemukan, saya tidak mempelajari tentang atau tidak menyampaikan kapan alat komunikasi ditemukan. Tapi paling tidak bahwa ketika alat komunikasi ditemukan, maka kehidupan sosial dibangun selain nanti bertemu, dibangun juga melalui alat komunikasi. Kita bisa dekat tapi juga bisa telepon. Waktu telepon, kita tidak bisa lihat satu dengan yang lain sebelum nanti mengalami satu perkembangan, mengalami satu peradaban, kemajuan. Oleh sebab itu maka mau telepon orang tua, mesti telepon. Mau bicara dengan orang tua, mau bicara dengan teman, pakai telepon. Ya. Kalian sebagian mungkin tidak merasakan bagaimana menggunakan telepon yang di pinggir jalan. Telepon koin, masukkan koin dulu. Baru waktu habis belum bicara koin sudah habis, mesti isi lagi. Atau datang ke tempat wartel. Kadang kita mesti harus ngantri. Kadang nanti tunggu waktu agak tengah malam supaya apa? Supaya murah. Ya, ini pengalaman. Jadi kita mau telepon saudara yang jauh, telepon keluarga yang jauh, pergi dulu. Jam berapa bisa? Nanti tunggu supaya agak murah lama bicara. Tapi sekarang gampang. Ya. Waktu bicara melalui telepon biasa atau telepon tadi yang telepon umum, kita tidak bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Namun sekarang kemajuan zaman membuat bagaimana mau tidak mau bahwa penting sekali untuk face to face, untuk bertemu satu dengan yang lain. Nggak cukup lagi saya mau telepon, saya mau bicara, tapi saya nggak kenal, nggak lihat siapa orangnya, nggak lihat seperti apa dia. Oleh sebab itu maka kemajuan zaman bagaimana membawa kita untuk kembali bahwa kehidupan sosial, komunikasi kembali ke tatap muka lagi, walaupun secara virtual. Ya, nah, dunia pendidikan, dunia pekerjaan, dunia pelayanan juga pakai. Ya, orang bisa say hello. Kemarin kita nggak ketemu Bang Adil sudah lama, tiba-tiba Kak Helen
video call, Bang Adil. Kita bisa say hello. Ya. Kadang kita sendiri tertawa sendiri, mungkin orang kan bingung, kenapa dia tertawa sendiri? Padahal dia lagi berbicara dengan orang yang dia telepon. Ya. Oleh sebab itu, maka ketika bicara tentang komunikasi melalui virtual, melalui media dengan tatap muka, itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat. Kalau dulu kita mau ketemu, kita ketemu di mana? Oh, di sini. Sekarang kita mau komunikasi, mau berbicara, lalu tatap muka, kita bisa sambil masak. Kita bisa sambil baring-baring. Kita bisa sambil duduk santai. Kita bisa sambil di kebun. Kita bisa sambil di mana. Begitu luar biasa kemajuan teknologi, kemajuan dunia digital atau kemajuan media sosial. Kita percaya bahwa ini semua tidak lepas daripada bagaimana izin Tuhan melalui media sosial. Tidak ada segala sesuatu yang hadir tanpa seizin oleh Allah. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan atau menghadapi kehidupan yang semakin maju secara khusus dalam kaitan dengan iman kita. Bicara spiritualitas itu bicara tentang spare, ya, menghembuskan, meniup, mengalir. Atau dalam Alkitab disebut sebagai spirit, roh, ya, ruah, pneuma. Bicara tentang spiritual itu bicara tentang bagaimana upaya hidup kita, upaya hidup umat Allah dalam ketaatan kepada Injil, dalam ketaatan kepada firman, dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Atau bicara spiritualitas itu dalam suatu kondisi keadaan kerohanian kita. Bagaimana sih relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan sama? Karena itu seorang bernama Sandra Schneider, maka dia mengatakan begini, bicara Christian spirituality itu bicara apa? Iman yang melampaui diri kita. Iman yang melampaui diri sendiri, di mana kesatuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus dinyatakan dalam pelayanan bagi sesama dan perwujudan kerajaan Allah di dunia ini. Bicara spiritualitas, bicara aspek ketuhanan. Tidak ada yang namanya spiritualitas itu tidak ada koneksinya dengan Allah. Maka ada spiritual. Kenapa ada guru-guru spiritualitas? Atau kenapa orang kemudian berusaha untuk bermeditasi dan lain sebagainya? Sebetulnya itu dalam konteks umum itu bicara tentang spiritualitas. Tapi dalam konteks kekristenan maka spiritualitas itu tidak lepas daripada bagaimana kehadiran Allah, pengalaman bersama dengan Tuhan. Tidak bisa lepas daripada aspek diri kita manusia. Kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa. Kita sadar bahwa manusia yang lemah. Kita memerlukan Allah. Lalu kita tidak bisa lepas juga dengan yang namanya sesama. Aspek spiritualitas tidak cukup ada saya dengan Tuhan saja. Saya nggak mau dengan diri saya. Saya nggak mau dengan sesama. Saya nggak bisa. Aspek spiritualitas itu juga bicara tentang bagaimana relasi kita dengan ciptaan lain. Oleh sebab itu maka tanggung jawab iman Kristen ini bukan hanya pada Allah, tetapi juga pada diri, pada sesama, dan juga pada ciptaan yang lain. Maka Tuhan Yesus katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan seterusnya, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi nggak bisa lepas ketika kita memahami spiritualitas ini dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri, dan juga dengan ciptaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu, bagaimana pengaruh spiritualitas? Apa pengaruh spiritualitas? Pengaruh spiritualitas itu memiliki pengaruh ganda. Dia punya pengaruh ganda. Pengaruh yang baik sekaligus juga pengaruh yang buruk. Pengaruh yang baik sekaligus juga pengaruh yang jahat. Nah, kaitan dengan iman Kristen, kaitan dengan spiritualitas kita, maka pengaruh media sosial ini tentu pengaruh yang baik. Kita bisa belajar kebenaran firman Allah melalui media sosial, melalui YouTube, melalui tulisan-tulisan online, melalui jurnal, melalui banyak hal yang baik. Tetapi juga pengaruh buruknya apa? Banyak hal yang disajikan di dalam media sosial yang merusak. Contoh, bully,
hal-hal lain. Itu bagian dari pengaruh buruk. Termasuk games, tidak semua games itu baik. Ada games yang membuat kita menjadi buruk. Ada games yang membuat kita menjadi baik. Ada melatih daya pikir kita, melatih ketelatenan kita. Ya, ada hal yang baik. Oleh sebab itu maka pengaruh dari media sosial termasuk untuk keberimanan kita, ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat misalnya ketika kita tidak memfilter lagi apa yang disajikan di dalam media sosial, kita terima mentah-mentah saja tanpa kita filter baik-baik. Kita akan bisa menjadi orang Kristen yang sesat di dalam hal pengajaran. Tapi kalau kita filter baik-baik, kita dengarkan baik-baik, nanti saya akan bahas baik itu, maka kita akan bertumbuh dan berkembang. Karena itu jangan pernah salahkan media sosial. Saya rusak karena media sosial, saya baik karena media sosial, tidak juga. Oleh sebab itu maka bagaimana spiritualitas kita, iman kita yang hidup, spiritualitas yang bertumbuh bergantung pada sesuatu yang kekal. Bergantung pada sesuatu yang kekal. Yang dimaksud yang kekal itu apa? Kasih karunia Allah yang hidup itu. Pertama, spiritualitas kita bergantung pada kebenaran firman Allah, kitab suci. Karena itu baca tadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, dari sejak kecil engkau sudah mendengar kitab suci. Dari sejak kecil engkau sudah belajar kitab suci. Engkau sudah diajarkan tentang iman kepada Kristus, tentang anugerah yang menyelamatkan itu melalui kitab suci. Kitab suci sangat penting, Alkitab sangat penting. Kalau dulu, ya mungkin kita mengabaikan bagian ini. Tapi seiring zaman, maka kita tidak bisa mengabaikan. Kadang-kala ya, karena pentingnya media sosial ini untuk kemajuan iman kita. Kalau dulu kan orang selalu berpikir bahwa waktu buka tab, waktu buka HP di gereja, orang selalu image-nya negatif, tapi belum tentu. Itu bisa saja dia sedang membuat notes tentang khotbah. Saya sendiri biasanya membuat. Walaupun orang pikir, wah dia lagi buka handphone, wah dia lagi buka tab, wah dia lagi buka iPad, belum tentu. Tergantung di tangan siapa. Handphone ini ada, tab ini ada, tab. Oleh sebab itu maka, waktu kita mau membangun iman kita, spiritualitas kita, maka tidak lain. Pertama, kitab suci sebagai dasar, sebagai fondasi bagi pertumbuhan kerohanian kita. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Kristus, kata Rasul Paulus waktu dia bicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Apa yang membuat orang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Tadi Paulus katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tulisan yang diilhamkan Allah berarti bicara tentang firman Tuhan. Spiritualitas kita menjadi hidup dan bertumbuh melalui suatu persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak bisa tidak. Persekutuan itulah yang mempersatukan kita dengan Tuhan. Waktu datang ke Pontianak, saya begitu lihat apa yang bisa saya ambil di momen perjalanan. Saya ambil jembatan. Apa yang bisa saya tulis untuk capture? Kedua daratan itu bisa terhubung melalui jembatan. Orang bisa ke satu daratan, dari satu daratan ke daratan yang lain. Karena apa? Karena ada jembatan. Koneksi antara kita, relasi antara kita dengan Allah perlu jembatan. Persekutuan kita perlu ada jembatan. Siapa yang menjadi jembatan itu? Kristus. Ketika manusia telah terpisah dari Allah karena dosa, maka manusia perlu siapa yang bisa menjembatani. Maka manusia perlu yang bisa menjadi pengantara, yang bisa menjadi media, yaitu Kristus. Persekutuan. Maka penulis Ibrani juga mengatakan jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tadi kalau kita membaca bagaimana ada dua orang yang tersesat, terseret oleh arus zaman. Ada orang yang beribadah,
Tetapi mereka memungkiri akan kekuatan ibadah itu. Secara lahiriah, mereka beribadah kepada Allah. Bahkan diajar kebenaran, tapi tidak mau tidak mau dengar. Dan dikatakan bahwa mereka tidak lebih baik. Justru manusia yang demikian akan menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus membangun satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Persekutuan indah dengan Tuhan akan direalisasikan, diaktualisasikan dengan persekutuan dengan sesama kita. Kalau dulu memang dibatasi, maka dilakukan yang namanya social distancing, pembatasan sosial. Tidak boleh berkumpul, termasuk beribadah. Itu karena COVID, supaya tidak tertular satu dengan yang lain. Ada orang yang sudah keenakan, nggak mau lagi bersekutu dengan sesama. Saya cukup dari rumah saja. Nggak masalah kalau kita sakit, kalau kita nggak mampu, bersyukur. Sampai sekarang ada gereja, termasuk gereja reformasi pun tetap melakukan live streaming. Bersyukur, supaya apa? Supaya ada rekan-rekan kita, orang percaya, yang mungkin juga sedang terbaring di rumah sakit, tidak bisa bersekutu, tapi dia bisa mengikuti melalui media sosial. Tapi, ketika kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah, jangan pernah mengabaikan persekutuan dengan sesama kita. Persekutuan dengan sesama kita sebagai tubuh Kristus tidak bisa tidak. Tidak bisa. Pak, saya cukup saja, walaupun saya sehat, saya dari rumah saja. Serius enggak ibadahnya? Jangan-jangan ibadahnya sambil baring-baring. Hanya cukup dengarkan firman Tuhan sambil baring-baring. Tapi ketika kita datang ke persekutuan, ke gereja, berfellowship, kita saling menguatkan, meneguhkan, memberikan keteguhan, kesaksian kita atas pengalaman bersama dengan sebab itu kalau misalnya, wah cukuplah kan bisa tetap online dan sebagainya, bisa. Tapi itu terbatas tadi untuk kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus yang memang diperlukan. Kalau kita sehat kuat lalu kita tidak mau beribadah, cukup mengikuti online. Ya nanti juga Tuhan memberkati. Ada, saya berkati aja secara online aja ya. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika media sosial menyajikan banyak hal, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap dan kesiapan kita menghadapi media sosial. Pertama, kita perlu memiliki penguasaan diri. Self control itu penting sekali. Kuasailah diri, termasuk menguasai jari-jari kita. Kadang-kala waktu kita marah, waktu kita jengkel, waktu kita patah hati, kita mau curhat di media sosial. Tapi itu akan tetap ada di situ. Maka selalu dan ini tepat, ini baik, ini bagus kalau saya tulis, kalau saya post. Miliki penguasaan diri. Juga jangan terlalu cepat untuk membroadcast kembali. Filter apa yang kita terima. Jangan-jangan itu berita hoax yang sudah tidak valid lagi gitu ya. Lalu kita teruskan. Nanti kalau kita teruskan ini yang hoax ini ya. Filter, kuasai diri. Miliki dasar yang teguh akan firman Allah. Walaupun banyak pengajaran yang bertebaran dalam media sosial, maka ketika kita punya dasar yang teguh, punya dasar yang kuat akan firman Allah, kita tidak akan tergoyahkan iman kita. Ambil bagian di dalam mengisi media sosial dengan hal-hal yang baik, yang membangun iman kita, termasuk dunia pekerjaan, aktivitas kita. Tidak ada yang salah di sana. Sesuatu yang baik. Tidak harus saya hanya mau ayat saja, enggak juga. Justru kita bisa memberkati orang melalui karya kita, melalui aktivitas kita, melalui pekerjaan kita. Pergunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Oleh sebab itu bagaimana sikap tanggung jawab kita? Pertama, berpartisipasilah, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai diskusi di platform media sosial yang dimana kita ada. Kalau ada kemudian hal-hal yang baik, hal yang benar, kita masih ragu,
tentang berimanan kita. Tanya di situ. Saya juga sering tanya juga. Kadang saya berinteraksi, termasuk juga ada juga yang bertanya. Saya akan menjawab hal itu. Berbagi, maka unggahlah, sebarkan berbagai jenis konten yang perlu. Ya, teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Penting untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan terakhir, saya harus mengatakan kepada kita, berinteraksi, berkomunikasi, dan terhubung dengan pengguna lain. Maka sekarang, kalau Pro, ya, SKSD kata orang. Kalau entah SKSD, nggak akan disenggol kata mereka. Walaupun saya sendiri nggak tahu. Mereka bilang, Pak, punya Bapak sudah Pro. Saya sendiri nggak tahu apa itu Pro gitu ya. Maklum ikut-ikut gitu ya. Karena saya lahir bukan di zaman seperti yang anak muda ini. Tapi orang lain ikut, saya ikut gitu. Tapi nggak tahu, Bapak, ini bisa Pak ini. Yang penting saya campurkan saya, ya. Berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan pengguna lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi penting nggak media sosial bagi pertumbuhan iman kita? Penting. Dan jauh lebih penting ketika kita hidup dalam firman, membaca firman, saat teduh, doa, PA, baik secara bersama maupun secara pribadi. Itu jauh lebih baik, membawa kita untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kita.